Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6, halaman 85. Silakan disimak ya. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo bacalah uraian berikut. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Lanjut halaman 86. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut, yaitu pertama nilai kebersamaan, yang kedua nilai kebebasan mengemukakan pendapat, yang ketiga nilai menghargai pendapat orang lain, dan yang keempat nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Lanjut halaman 87. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang bermusyawarah. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain adalah sebagai berikut. Sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain musyawarah dilandasi dengan akal sehat, musyawarah dilandasi dengan semangat gotong royongan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, dan keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Adapun tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai, dan lain sebagainya sampai poin ke-6 ya. Lanjut ke halaman 88. Di halaman 88 ini ada cara-cara mengeluarkan pendapat, itu misalnya dengan mengacungkan tangan, berbicara setelah dipersilakan, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai, bersikap sopan, suara juga harus cukup jelas. Sedangkan sikap dalam musyawarah antara lain menghargai, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Bawahnya, ayo berlatih dari bacaan tentang musyawarah di atas. Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah. Kemudian gunakan untuk bertanya jawab dengan teman-temanmu dalam kelompok lain. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kata tanya apa, pertanyaannya. Apa arti musyawarah? Jawabannya, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Kata tanya siapa? Siapa yang dapat mengemukakan pendapat? Jawabannya, semua anggota atau peserta musyawarah. Kata tanya berikutnya yaitu di mana? Di mana musyawarah dapat dilakukan?
Jawabannya di tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana tata cara dan persyaratan melakukan musyawarah? Jawabannya peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kata tanya selanjutnya yaitu mengapa. Pertanyaannya, mengapa dilakukan musyawarah? Jawabannya untuk menyelesaikan persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Lanjut halaman 89, ini ada ayo berdiskusi, yaitu mendiskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Selanjutnya ayo membaca. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang. Persiapan yang dilakukan yaitu menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, yang keempat memilih properti tari, yang kelima menentukan iringan tari, dan yang keenam memilih busana tari. Lanjut halaman 90. Ayo menulis. Sekarang isilah bagian berikut berkaitan dengan peragaan tari yang akan kalian lakukan. Nama karya tarinya misalnya tari jaipong, bentuk karya tari tari kelompok, iringan tari musik degung, jumlah penari 3-5 orang, busana tari, sampur, sinjang, dan apok, properti tari, selendang atau sampur. Bawahnya ayo renungkan apa yang kamu ketahui tentang musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Tuliskan pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluargamu, kemudian ceritakan kepada teman-temanmu. Misalnya seperti ini ya. Musyawarah yang pernah saya lakukan adalah musyawarah tentang rencana kegiatan liburan. Ayah mengusulkan untuk pergi ke kebun binatang, ibu mengusulkan untuk pergi ke wahana air. Sementara saya mengusulkan untuk mengunjungi museum. Hasil musyawarah akhirnya pergi ke kebun binatang. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.